jika BBM Indonesia naik, inilah yang bakal akan jadi. Dikala negara-negara di satu dunia sedang naikkan harga minyak mentah, Indonesia tidak naikkan harga BBM. Adakah daya fikir pemerintah Indonesia jauh lebih hebat dari semua negara-negara ini? Hai, Assalamualaikum korang. Apa kabar korang hari ini? Semoga korang semua baik-baik je. Nama Jusuf Kalla baru-baru ni jadi sorotan warga Indonesia. Jusuf Kalla ialah seorang senior dalam politik dan terkenal dengan jolokan tokoh perdamaian. Beliau kini sedang dikecam hebat warga Indonesia akibat pernyataannya bahawa harga BBM di Indonesia harus dinaikkan. Sebenarnya, apakah punca Pak Jusuf Kalla berkata begitu? Kenapa Indonesia masih belum naikkan harga BBM dikala semua negara di dunia sedang naikkan harga? Korang kena nonton video ni hingga selesai. Sebelum tu, korang boleh support tukang react dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla katakan bahwa harga BBM seharusnya naik saat ini. Karena kalau tidak dinaikkan, maka akan ada oknum yang menggunakan BBM sembarangan, teman-teman. Dan bukan hanya itu, menaikkan BBM adalah cara menyelamatkan APBN agar nggak babak belur untuk menanggung beban subsidi. Ini disampaikan oleh Pak Jusuf Kalla pada awal April 2026. Pada intinya, Pak Jusuf Kalla memiliki pandangan bahwa BBM harusnya naik dan segera dinaikkan aja. Ada dua alasan utama, teman-teman, yaitu kontrol kebiasaan konsumsi masyarakat. Biar nggak ada orang yang berpergian seenaknya. Orang yang memakai BBM seenaknya yang nantinya menimbulkan kemacetan di mana-mana. Dan juga untuk menyelamatkan anggaran negara. Karena konflik di Timur Tengah ini membuat harga minyak dunia menyentuh $100 per barelnya. Jadi Indonesia harus menyesuaikan dengan kondisi pasar global. Ini adalah bentuk kritik beliau terhadap pola konsumsi energi di Indonesia, teman-teman. Beliau menilai bahwa subsidi BBM justru seringkali memicu pemborosan energi dan memperparah kemacetan alih-alih tepat sasaran. Tentang BBM, bahan bakar minyak, yang sekarang ini mengalami masalah kenaikan harga akibat perang di Timur Tengah. Maka untuk mengatasi itu, jalan yang pertama yang baik kita laksanakan, harus kita laksanakan, ialah menyelesaikan harganya sesuai dengan harga internasional itu. Karena ada dua hal. Dengan menaikkan harganya, maka subsidi kita berkurang, sehingga fiskal kita tidak terbebani terlalu besar. Kedua, justru kalau kita naikkan harganya, maka pemakaian BBM akan berkurang. Orang akan menghemat. Dan ketiga, yang memakai BBM itu kan yang punya mobil dan motor dan tentu lainnya. Bagi yang punya mobil tentu mampu untuk membeli dengan harga yang motor tentu menghemat, jangan banyak bepergian. Pengalaman di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam menaikkan itu tidak ada reaksi demo di masyarakat karena masyarakat memahami bahwa itu bukan faktor eksternal yang tidak bisa ditunda, faktor eksternal yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi untuk stabilitas ekonomi kita, itu langkah itu harus menjadi pertimbangan. Justru pertama untuk mengurangi subsidi, dan yang kedua justru untuk mengurangi penggunaan BBM itu. Karena kalau BBM murah, orang akan bepergian seenaknya, orang memakai seenaknya kalau BBM murah seperti sekarang ini. Akibatnya kita alami kemacetan di mana-mana, akibat orang pemakaian dengan murah. Pak JK bilang harga BBM harus naik sekarang karena harga murah banyak orang yang pakai seenaknya. Ya, aku setuju dengan statement beliau. Harga minyak mentah dunia sekarang sudah di harga $111 per barel. Sedangkan asumsi belanja minyak kita menggunakan APBN itu di sekitar $70-75 per barel. Artinya apa? Artinya Indonesia sedang menanggung beban yang sangat besar untuk menutupi gap belanja minyak tersebut. Nah, teman-teman perlu tahu, Indonesia saat ini itu merupakan salah satu negara yang tidak menaikkan harga BBM. Pasti negara punya banyak alasan mengapa tidak menaikkan harga tersebut, entah faktor inflasi, politik, ataupun ekonomi domestik nasional. Tapi Pak JK melihat bahwa harga minyak yang tidak dinaikkan dan subsidi yang kurang tepat itu justru bikin negara bakar uang terlalu banyak yang dapat mengakibatkan defisit anggaran belanja negara. Oleh karena itu, negara harus punya regulasi dan aturan yang spesifik bagaimana subsidi ini supaya nggak terbuang sia-sia, nggak orang hambur-hamburkan untuk liburan, untuk apa. Negara harus bisa hemat energi di tengah konflik global, apalagi minyak yang semakin hari semakin naik. Kayak harapanmu ke dia. BBM mau naik lagi. Usulan ini bikin banyak orang kaget. Jusuf Kalla usul harga BBM dinaikkan di tengah konflik dunia memanas. Katanya ini lebih efektif daripada kebijakan work from home.
Soalnya orang tetap keluar rumah meski disuruh stay di rumah. Harga BBM murah bikin orang tetap pakai kendaraan pribadi terus. Akibatnya konsumsi tinggi dan subsidi energi makin membengkak. Bahkan bisa nambah utang negara buat nutup subsidi itu. Negara Asia Tenggara lain juga sudah lebih dulu naikkan harga BBM. Menurut JK, yang paling terdampak justru orang mampu pemilik mobil. Tapi apakah solusi ini adil buat semua? Jujur ini ada benernya juga sih, karena banyak yang pakai BBM subsidi seolah tangki itu nggak ada batasnya. Motor dipakai buat konvoy, ugal-ugalan, muter-muter gak jelas, boros BBM, berisik, bikin ngacet. Padahal subsidi itu dibuat untuk membantu, bukan untuk dihambur-hamburkan sakar PDW. Tapi mental yang terbentuk malah selama murah, gas aja terus, beli yang banyak terus gas, beli yang banyak terus buat trek-trekan. Harga murah tanpa disiplin itu cuma bikin konsumsi tak terkendali aja. Jadi bukan efisiensi, tapi pemborosan massal malahan. Kalau menurutku kayaknya harus dibuatin aturan. Boleh pakai motor jika tujuannya lebih dari 5 km gitu. Jadi di bawah 5 km bisa jalan atau bisa naik sepeda. Gimana? Setuju ndak? Harusnya pemerintah itu BBM itu naikkannya sekarang gitu loh. Jangan tunggu nanti. Kenapa aku bilang sekarang? Kalau misalnya sekarang masyarakat itu tidak pakai seenaknya. Masyarakat itu pergi ke pasar terdekat, pergi ke sekolah terdekat, tidak pakai sepeda motor untuk menghematkan BBM. Tapi kalau misalnya tunggu naikkan BBM itu di saat BBM kita itu stoknya menipis, itu malah lebih berbahaya ke depannya. Kalau misalnya pemerintah itu naikkannya sekarang, berarti ke depannya itu kan menjaminkan masih ada BBM gitu, karena irit. Makanya aku bilang Pak Prabowo itu lebih baik naikkan sekarang BBM itu. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu stok BBM di Indonesia itu menipis baru dinaikkan. Malah itu nanti lebih berbahaya buat masyarakat kita, lebih ngamuk lagi, malah demo gitu. Jadi, begitulah tadi pernyataan dari Pak Jusuf Kalla yang meminta pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM. Apa yang beliau dan beberapa TikToker yang korang saksikan tadi memang alasan yang munasabah. Jadi begini, APBN Indonesia tahun 2025 lalu melebar ke 695,1 triliun, yang mana belanja negara tinggi bagi program sosial, subsidi, dan lain-lain, sedangkan hasil cukai agak lemah. Defisit ini agak tinggi, yaitu sebanyak 2,92% DNK dari jangkaan dan Undang-Undang Indonesia, maksimum hanya 3%. Jika lebih, maka akan jadi ianya sudah tidak sehat. Berbalik terhadap isu Pak Jusuf Kalla yang menyarankan pemerintah naikkan harga BBM atas alasan agar warga berhemat dan fiskal negara tidak tergugat dengan kenaikan defisit APBN, sebenarnya agak munasabah. Kerana defisit pada ketika ini adalah yang tertinggi di beberapa tahun terakhir, di mana Indonesia harus keluarkan simpanan untuk tanggung kos subsidi. Itu pun jika ada simpanan atau terpaksa menambah hutang negara. Nak cari uang di mana lagi? Hemat kami, pemerintah harus menaikkan harga BBM, walaupun secara perlahan seperti negara Malaysia. Pemerintah menaikkan harga BBM secara bertahap dalam mengawal pendapatan negara. Dalam masa sama, harga BBM masih terjangkau untuk rakyat. Suka atau tak suka BBM Indonesia, wajar dinaikkan secara bertahap, mengikut harga semasa dunia. Jika harga BBM dunia naik, maka naikkan. Jika turun, maka turunkan. Semua negara lakukan hal ini. Sebagai contoh, di Malaysia, harga minyak hari ini ditentukan dari harga minyak dunia minggu lepas. So, memang tiap minggu akan berlaku perubahan harga. Banyak negara buat kaedah yang sama. Tapi Indonesia dah tahu APBN. Mereka alami defisit hampir 3%, masih je tak nak naikkan harga BBM. Kita faham akibat jika BBM di Indonesia naik, pasti rakyat tak puas hati. Dan mungkin terjadi demo. Warga tak puas hati itu jika kita gagal memberikan pemahaman. Kuncinya pemerintah Indonesia perlu bagi warga Indonesia faham. Contohnya, pemerintah buat je live sejam terangkan hal ini. Pasti rakyat akan faham yang mana tiada negara terkecuali dari menaikkan harga minyak ketika ini. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.